Tanpa novel ini, mungkin kita tidak akan pernah mengenal nama Haruki Murakami. Dalam bahasa Indonesia, novel ini dikenal dengan judul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah potret masa transisi menuju dewasa. Ini bukan tentang apa yang terjadi, tapi lebih tentang bagaimana rasanya kehilangan masa muda dan mencoba memahami dunia yang terasa asing. Jika kamu menyukai cerita dengan suasana yang tenang, sedikit absurd dan penuh nostalgia, buku ini adalah gerbang yang sempurna untuk mengenal dunia Murakami. Tapi ada yang jauh lebih menarik dibanding isi ceritanya, yaitu cerita di balik proses kreatifnya. Murakami mulai menulis novel pertamanya saat berusia 29 tahun. Ia mengaku mendapatkan inspirasi ketika menyaksikan pertandingan bisbol tim kesayangannya. Usai melihat pukulan bola yang tajam dan indah, ia mendapatkan semacam ilham jika ia bisa menulis. Saat dini hari, usai bekerja di bar, ia duduk di depan meja makan untuk menulis dan menghabiskan waktu beberapa jam sebelum fajar. Awalnya ia merasa kesulitan, namun akhirnya ia menyadari jika bagaimana mungkin orang yang baru menulis novel seperti dirinya bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ia lantas membuang gagasan tentang beginilah novel yang bagus atau beginilah novel yang sastrawi dan mulai menulis apa saja yang ia rasakan dengan bebas dan sesuka hati. Menariknya, ia menulis bagian awal novelnya dalam bahasa Inggris. Alasannya karena kemampuan mengarangnya dalam bahasa Inggris serta kosakata dan ungkapan yang bisa digunakan itu sangat terbatas. Sehingga serumit apapun pikirannya, semelimpah apapun perasaan di benaknya, ia terpaksa mengungkapkan kata-katanya sesederhana mungkin. Setelah menulis dalam bahasa Inggris, ia kemudian menerjemahkan kembali ke bahasa Jepang. Setelah rampung, ia lantas mengirimkan naskahnya ke majalah sastra Gunso. Anehnya, begitu menyerahkan naskahnya, perasaan untuk menulis perlahan mereda di dalam dirinya. Sejak saat itu, dia tidak lagi menulis. Setahun kemudian, sang editor majalah Gunso menghubungi Murakami dan mengatakan karyanya terpilih sebagai finalis penghargaan untuk pengarang baru. Murakami mengakui jika seandainya tidak jadi finalis, mungkin ia tidak akan menulis lagi. Jadi novel ini semacam titik balik yang mengubah karir dunia kepenulisan Murakami. Nah, bagi kalian yang pernah membaca buku Murakami, menurut kalian buku mana yang paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar.